Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan menjadi perenungan kita adalah suatu ketika Allah menghukum Israel karena kejahatan raja-rajanya, ya. Maka terjadilah bencana kekeringan, dan di masa yang sukar itu Allah berfirman kepada hamba Tuhan, hambanya yaitu Elia. Kita akan membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 10. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 10. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua pasti sudah tahu kisah ini. Apa yang menarik dan menjadi perenungan kita pada hari ini adalah pada zaman itu Israel sangat-sangat dalam keadaan kesusahan. Karena apa? Jelas pasal-pasal sebelumnya kalau kita baca Alkitab itu bahwa hukuman Allah itu turun atas bangsa itu karena raja-raja itu berbuat jahat dan keji di mata Tuhan. Jadi mereka harus menerima pemrosesan dari Tuhan dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Hukumannya apa? Tidak turun hujan. Kalau tidak turun hujan alias kemarau panjang, apa yang terjadi? Kelaparan, kesukaran, kesulitan. Dan pada saat itu Allah mengutus hambanya Nabi Elia untuk bertemu dengan seorang janda yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, mengapa Allah mengutus hamba Tuhan ini kepada wanita ini? Bukan kepada orang yang lain. Bukan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di situ. Tetapi justru diutus kepada seseorang yang kalau kita baca kisahnya, ia seorang janda. Ya, berarti kan tidak ada yang pencari nafkah di dalam keluarganya. Dan kalau kita membaca selanjutnya bahwa dia punya seorang anak. Ya, orang biasa aja yang bisa bekerja kesulitan, kesukaran. Apalagi ibu janda ini. Ya, dia bukan orang Israel. Ia tinggal di Sarfat. Kota Sarfat itu di mana orang-orang yang tinggal di sana mereka bukan menyembah Allah Israel. Mereka menyembah Allah-Allah asing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama adalah apa? Tuhan memilih orang-orang seperti janda ini. Seringkali Tuhan membuat keputusan, membuat pilihan di luar pemikiran kita. Menurut saya sih begini. Menurut saya dia yang layak. Menurut saya ini. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memilih seseorang seperti janda ini. Orang yang apa? Dia rentan. Ya, orang yang lemah. Miskin, bahkan nyaris putus asa. Ya. Mengapa Tuhan mencari orang-orang seperti ini? Tuhan mencari orang yang nyaris putus asa. Karena ada perkataannya yang sangat dikenal di dalam kalimat itu bahwa apa? Setelah aku kasih makan, habis itu saya mau mati. Berarti kan mau bilang putus asa? Belum sih, tapi mau putus asa ini. Iya kan? Karena dia sudah mengukur sendiri. Wah, gak ada harapan ini. Sudah selesai. Tidak ada pengharapan. Tapi dengar baik pada pagi hari ini. Tuhan mau menjangkau semua orang. Tuhan mau memakai semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Bukan hanya orang Israel. Bukan hanya orang-orang yang dianggap oleh orang-orang biasa itu. Oh, dia kuat, dia hebat. No. Tapi Tuhan mau pakai siapapun yang menurut Tuhan
dialah yang aku pilih. Mungkin engkau saat ini sedang putus asa. Mungkin engkau hampir putus asa. Mungkin engkau sedang kecewa. Mungkin engkau sedang lemah, sedang tidak berdaya. Dan engkau merasa, aduh, tidak ada lagi harapan. Bagaimana menjalani hidup ke depan? Tapi dengar baik, pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini bahwa apa? Tuhan memilih seseorang menurut keputusan dia sendiri. Menurut kriterianya Tuhan sendiri. Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan bisa memakai siapapun untuk satu maksud dan rencananya. Ya. Jadi jangan kita pernah kecewa dengan keadaan kita. Jangan kita sakit hati. Jangan kita cemas dengan keadaan sekeliling yang tak menentu. Sebaliknya juga jangan terlalu kepedean kalau kita merasa oh saya bisa karena saya kuat. Oh saya pasti bisa karena saya mampu. Saya pasti bisa melakukan ini karena saya hebat. Tetapi garis bawahi bahwa apa? Tuhan memilih orang yang menurut Tuhan dia layak untuk dipakai Tuhan. Amin. Ya, tidak dibatasi dari suku manapun atau bangsa manapun. Tetapi seseorang yang ada di hati Allah, dialah yang Tuhan pilih. Pastikan hari ini semua kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang ada di hati Allah. Amin. Pastikan saudara dan saya, sejelek apapun perjalanan hidupku, seburuk apapun pengalamanku, seburam apapun kehidupanku selama ini. Tapi kalau pagi hari ini engkau memutuskan, aku mau berkenan di hati Tuhan. Aku mau ada di dalam hatinya Tuhan. Maka engkau dan saya pasti cepat atau lambat Tuhan akan menunjukkan kepada kita pemakaian Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin. Pastikan pagi hari ini kita adalah orang-orang yang ada di hati Allah. Sehingga apa? Kita boleh merasakan kasih-Nya. Kita boleh masuk dalam kehendak-Nya. Kita boleh masuk di dalam rencana Allah. Sekalipun kita seringkali kita suka berjalan menurut mau kita sendiri. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya harus memastikan kita adalah orang-orang yang layak dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat selanjutnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 13. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Jadi tadi kan Elia minta kasih saya air dong. Ya. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambil air maksudnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kemudian perempuan itu menjawab ayat 12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudara pendang mendengar kalimat ini. Sesulit-sulitnya keadaan saudara mungkin belum pernah mengalami seperti ini. Betul? Sesukar apapun hidupmu engkau pasti belum pernah mengalami seperti pengalaman janda ini. Bahwa ini makanan terakhir saya dan anak saya. Setelah saya makan, saya akan mati. Kenapa dia langsung membuat statement seperti itu? Itu tanda-tanda orang putus asa. Tidak punya pengharapan. Karena keadaan waktu itu semuanya sulit. Kepada siapa dia berharap?
Dan saya juga merenung, dia to the point ya kepada hamba Tuhan ini. Aku cuma tinggal punya ini. Saya lagi siapin, mau saya masakin, kemudian saya dan anak saya makan, habis itu kami mati. Tetapi bagian kedua dari hari ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa apa? Wanita ini beriman dalam ketidakpastian. Beriman pada situasi yang sangat-sangat tidak mungkin. Wanita ini sedang mempersiapkan roti terakhirnya, ya, dengan sebuah pemikiran bahwa sesudah itu ia dan anaknya akan mati dalam kelaparannya. Jadi ia sedang dalam posisi hampir putus asa. Adakah di antara kita yang pernah mengalami hal ini? Mungkin belum ya. Paling tidak masih ada nasi lah ya. Masih ada beras. Betul ya? Beras mungkin berapa kilo masih ada. Beda sama yang wanita ini. Tinggal ini. Mereka di sana makanannya gandum ya, nggak makan beras ya. Dan minyak. Yang istilahnya tinggal makanan terakhir. Tidak ada harapan sama sekali. Kepada siapa saya mau berharap? Keadaan semua sulit. Siapa lah yang bisa nolong saya? Semua susah. Tapi ketika hamba Tuhan itu, Elia, meminta roti dari wanita ini, ingat ya, ini sudah roti terakhir. Bahkan dia sudah mau putus asa. Tapi ketika hamba Tuhan ini datang kepadanya dan dia bilang, Elia bilang apa? Buatkanlah aku roti. Kalau saudara diberikan pertanyaan seperti itu, entah siapapun yang datang kepadamu, engkau tinggal punya beras terakhir mungkin setengah liter. Ya, itu terakhir yang engkau punya. Kemudian ada orang datang kepada engkau dan bilang, tolonglah masakkan buat saya. Kira-kira, saudara mau masakin atau tidak? Ini ibu-ibu dulu, saya tanya ibu-ibu aja deh. Mau dimasakin gak buat orang itu? Gimana Bu Dece? Kayaknya enggak ya, betul? Gimana Ibu Gina? Wah, betul Bu. Tetapi beda sekali respon ibu ini. Ini menariknya, ya. Ketika hamba Tuhan itu meminta roti dari wanita ini, apa yang terjadi? Ia membuat langkah iman. Ia membuat langkah iman, membagi roti terakhir yang ia miliki. Coba renungkan dulu dan bayangkan situasi ini. Saya pun ketika mempelajari hal ini tidak gampang ini. Kita aja ya, jangankan 1 liter terakhir. Mungkin masih punya sekarang, duh ini lagi masa susah ini. Jangan deh, kalau bisa jangan diutak-atik, kalau bisa jangan dibagi-bagi. Nanti gimana? Bahaya nih kalau begini, lagi musim susah uang, susah beras, semua mahal, gak ada uang. Udah simpan baik-baik, kalau perlu keluarga datang tutup rapat-rapat. Kira-kira begitu? Kira-kira begitu. Tapi pelajaran berharga yang kita dapatkan dari pelajaran seorang wanita ini, seorang janda ini. Dia melakukan langkah iman. Karena apa? Hamba Tuhan ini bilang sama dia, jangan takut. Berarti ada satu kepercayaan yang sungguh. Bahwa apa? Dia tahu Elia ini seorang nabi. Dia tahu dia seorang hamba Tuhan. Dan dalam masa sulit itu kok dia datang kepada janda ini ya. Kenapa tidak pergi kepada yang lain? Dan sangat memberkati sekali. Dia beriman dalam ketidakpastian. Oke, aku akan lakukan. Walaupun sesudah itu aku tidak tahu. Ini suatu hal yang sulit. Tapi ini firman Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang sebenarnya punya banyak tapi sulit berbagi. Ini lihat jatuh janda ini kan dikatakan tinggal segenggam. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya punya banyak tapi sulit berbagi. Perhitungannya jadi luar biasa. Ya, jangankan punya banyak, masih punya secukup lah. Tapi kita perhitungannya luar biasa. Kenapa? Kita takut kurang.
kita takut kehabisan. Di mana imanmu? Di mana iman saudara dan saya? Hidup kita, kekristenan kita adalah apa? Hubungan, relationship dengan Tuhan kita. Setiap hari kita harus berjalan dengan iman. Percuma kita hafal, tapi di dalam kehidupan, kalau kita menjalani kehidupan kita dengan logika kita, di mana iman kita? Kita seringkali sulit untuk berbagi karena kita sendiri takut kurang, takut kehabisan, takut miskin. Mungkin ada yang berpikir, siapa yang suka jadi miskin? Gak ada. Sebenarnya miskin dan kaya itu relatif. Banyak orang punya banyak tetapi dia merasa takut kurang, dia sulit berbagi, pelitnya luar biasa, itu orang miskin sebenarnya. Di sisi yang lain, mungkin pas-pasan, ya secukupnya ada. Tapi suka sekali untuk berbagi, suka memberi. Kenapa? Karena dia tidak takut kekurangan. Itulah orang kaya. Jadi kaya atau miskin, betul dunia melihat. Oh ini kaya, kenapa? Mobilnya 10, kontrakannya 100 pintu, batangan emasnya banyak. Oh itu orang kaya. Dunia bilang begitu. Tetapi sebenarnya miskin dan kaya itu relatif. Sekalipun dia punya banyak harta, tetapi dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak suka berbagi, tidak suka memberi. Sebenarnya dia orang miskin karena apa? Takut kekurangan. Sebaliknya mungkin cuma tiap hari tempe tahu, oncom, ya, tempe tahu, oncom, terong dan lain-lain. Tetapi suka berbagi. Wow, dia orang kaya. Kenapa? Dia tidak takut kekurangan. Makanya dia suka berbagi. Tepuk tangan dulu untuk orang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita semua hafal ini ya. Jadi kan poin kedua ini bicara tentang iman yang berani percaya di dalam kemustahilan ya. Seperti langkah yang dilakukan oleh janda ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba begini tangan, semua begini. Lurus. Inilah dasar ya. Dasar dari segala sesuatu ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan tentunya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita lihat di sini sekarang? Tidak ada apa-apa ya. Tapi dengan iman engkau bisa memandangnya banyak hal. Masa depan yang baik, jodoh yang takut Tuhan, karir yang baik, benar? Berkat berkelimpahan, keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia, pasangan yang takut Tuhan, harta benda kalau Tuhan percayakan, keuangan yang banyak kalau Tuhan percayakan. Amin. Kok kayaknya ada yang gak beriman nih ya. Nah ini dasar, iman itu dasar. Pertama begini, kosong kita gak lihat. Tapi dengan iman kepada Tuhan kita percaya akan ada banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Tadinya tangan kita ini kosong, tidak ada apa-apa. Tuhan beri kita kesehatan, Tuhan beri kita kecerdasan, Tuhan beri kita kepintaran, Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri kepercayaan, Tuhan beri pangkat, kehormatan, kekayaan, rumah, uang, istri, suami, anak-anak, keluarga yang berbahagia dan lain-lain. Amin. Kecuali kalau memang saudara tidak beriman, ya. Nah, saudara-saudara, biasanya setelah kita mendapatkan itu semua, biasanya gimana? Tangannya tetap begini atau begini? Biasanya gimana? Pegang baik-baik, jangan sampai lepas, betul ya? Betul? Betul Rio? Kalau gue sudah dapat gue genggam, begitu? Karena apa? Seringkali manusia begitu. Begitu dia dapat, genggam erat-erat karena aku pikir ini punyaku, ini karena aku kerja keras, karena aku dan aku. Harusnya kita sadar diri, begini tangan kita. Betul ya?
Harusnya tangan tetap terbuka, jangan banyak mikir, jangan banyak ngitung, jangan dibuat sulit. Kenapa orang seringkali ketika mendapatkan sesuatu, ketika itu hilang dia sakit hati? Kenapa? Karena terlalu kencang dia memegangnya. Kenapa orang kalau tidak mendapatkan sesuatu atau ada orang mengecewakan di sekelilingnya sakit hati? Karena apa? Tahu gitu aku gak berteman dengan dia. Karena dia sudah pegang erat-erat. Tapi kalau sikap hati kita begini, oke Tuhan, ini kosong nih Tuhan ya. Aku percaya Engkau akan mempercayakan aku semuanya itu. Aku enggak lihat sekarang. Tapi ketika itu ada pun harusnya tetap seperti ini. Supaya apa? Pada saat tertentu ketika Tuhan menginginkan itu kembali atau Tuhan mengambilnya, kita tidak sakit. Karena apa? Kita rela. Karena apa? Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nangkap sampai di sini? Harusnya tangan tetap terbuka. Jangan banyak mikir. Kebanyakan manusia semakin dipercayakan banyak, ya, semakin banyak berpikir. Coba renung-renung dulu kalimat ini. Semakin dipercayakan banyak, semakin banyak berpikir. Firman Tuhan gak pernah salah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Padahal kita semua tadinya gak punya apa-apa. Itu Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari wanita yang memiliki iman yang sederhana, kita belajar sesuatu yang besar. Ini simple tapi dalam sekali. This is real faith. Inilah iman yang sesungguhnya. Iman perlu tindakan berani sekalipun dalam ketidakpastian. Kadang-kala bedanya tipis. Iman dan nekat itu tipis bedanya. Iman dan nekat. Orang kalau tidak di dalam Tuhan, kemungkinan besar itu nekat. Jadi ketika terjadi sesuatu, ya enggak usah cari siapa-siapa, jangan menyalahkan siapa-siapa. Cek hati, cek diri kita. Tuhan, maafkan saya. Tapi kalau orang itu melekat dengan Tuhan, ya, mungkin bagi dunia, bagi orang lain bilang ini orang aneh ini. Kok bisa sih? Nggak mungkin lah itu. Tapi karena orang ini melekat dengan Tuhan. Kalau engkau melekat dengan Tuhan, maka apa? Engkau akan mengambil satu tindakan berani, langkah berani, sekalipun dalam keadaan ketidakpastian. Seperti wanita tadi. Kalau bukan hamba Tuhan yang ngomong sama dia, mungkin saja dia seperti kita. Oh jangan dong, nanti gimana dong? Tapi itu luar biasa. Sangat pop up ya saat gimana terhadap, bisa begitu ya. Itu punya dia terakhir. Tapi ketika diminta, hey, dia gak mikir-mikir, gak hitung 1, 2, 3. Oke, aku kasih. Dan apa yang terjadi? Tindakan beraninya itu luar biasa. Bapak Ibu, saya berani bersaksi tentang hal ini karena ini sudah selesai. Kesaksian waktu ke Malang kemarin. Sudah mau berangkat kami gak punya uang tiket. Mendekati, tapi tetap beriman. Tuhan, kita gak menolak pelayanan ini. Tapi kita sangat yakin Tuhan pasti tolong. Apa yang terjadi? Begitu tiketnya dibuka, bisa beli tiket. Apa yang terjadi? Nyampe di Malang pelayanan. Apa yang terjadi? Pelayanannya sangat diberkati. Kami sendiri sangat diberkati. Apa yang terjadi? Dijajanin. Anak-anak dikasih uang jajan kan? Itu tiba-tiba aja orang kasih amplop. Bapak mau ke toilet ada yang ngasih amplop. Bukan panitia enggak. Tidak, panitia menyediakan akomodasi, makan minum kita, antar jemput, aman semua. Udah kita bilang oke, yang penting itu aman. Sudah. Tiba-tiba mau ke toilet ada yang ngejar, Bapak pendeta yang dari Jakarta ya? Iya, ini Pak buat anak-anak. Langsung dia anak-anak
mau pergi ke tempat rekreasi baru, ngumpul dulu. Pagi-pagi, pada senang semua. Pulang membawa berkas-berkas. Masih ditanyain, aduh sebenarnya kita mau ajak makan, mau traktir. Ya minta maaf kami harus pulang. Oke nanti lain kali ya. Kemudian suruh ambil oleh-oleh, dikirain cuma 1 kotak. 13 kotak semua pulang bawa berkas-berkasnya. Saya terpesona dengan Tuhan, seringkali Tuhan membuat kita terpesona. Dan ya itulah keajaiban Tuhan. Ada langkah iman, langkah berani. Orang lain mungkin bilang kita gila. Tapi itu iman. Saya percaya betul. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang, masalahnya saya mau sampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan itu pembuat mujizat. Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan pembuat keajaiban. Oh kita dulu yang harus alami. Iya dong, itu tantangan pribadi bagi saya. Orang tidak tahu. Tuhan, aku mau berbagi kepada anak-anak ini bahwa engkau pembuat mujizat. Seperti lagu tadi ya. Engkau pembuat mujizat, lakukanlah mujizat dalam perjalanan kami ini. Dan itu terjadi. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iman sejati dibuktikan dalam ketaatan. Kalau kita berhitung dulu, nggak usah deh nggak jadi. Kenapa? Nggak ada uang, pasti nggak jadi, betul? Tapi kita melakukan langkah iman, Tuhan, oke Tuhan, kita sudah bersemangat, berdoa, imannya udah di sana, dan itu terjadi. Tuhan mau lihat dulu ketaatan kita. Tuhan mau lihat dulu bagaimana komitmen kita. Ketika nggak ada uang seragam, tagih dulu 1 orang tentu. Mereka puji Tuhan loh anak-anaknya dengan sukacita. Bayar bajunya ya, mau tuh dengan senang hati sukacita semua. Puji Tuhan, setelah pulang, pulangin ya uang seragamnya. Karena berkat Tuhan. Saya terpesona melihat itu. Jadi kita harus belajar taat. Logika betul harus dipakai, tapi dalam hal tertentu iman harus lebih dari logika. Karena kita orang percaya, amin. Iman harus di atas logika. Karena kita orang percaya, orang beriman. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga terakhir. Ketaatan mendatangkan penyediaan secara supranatural. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16 saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi selama masa kekeringan itu, di bagian firman Tuhan yang lain dicatat 3,5 tahun. Bukan cuma 3 hari ya, kalau 3 hari mungkin bisa puasa. Ini 3,5 tahun, selama masa kesukaran itu, tepung dan minyak itu tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Saya juga mikir-mikir waktu belajar ini. Saya lihat satu videonya. Jadi tempayannya itu ditutup pakai kain, biasa kan ada penutupnya. Mungkin dia nggak berani itu ya, buka. Setiap kali ngambil ada, minyak ada. Ya, bisa bayangkan gak sih situasi itu? Ini Alkitab yang catat ya, ini bukan cerita dongeng ya. Kalau engkau dan saya yakin keajaiban itu terjadi atas orang percaya, maka percayalah keajaiban yang kau perlukan, Tuhan pasti akan nyatakan dalam keluargamu. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, penyediaan tepung dan minyak yang tak pernah putus itu membuktikan kemampuan Allah untuk menyediakan secara ajaib. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, ya itulah Allah yang ajaib. Kok bisa ya? Ya dia bisa.
Kok bisa ya? Bukan karena tetangga ngasih lo ya, beda. Bukan karena dikirimin loh, beda. Pokoknya ada aja, tiap kali dia mengambil ada. Saya membayangkan kira-kira pernah gak muncul di dalam hatinya, mau saya intip. Mungkin kalau saya pikir, mungkin kalau saya mungkin tidak mau saya intip ya. Karena kita sendiri sudah apa? Wow, ajaib bener, kok bisa yang gak habis-habis. Ini bukan dongeng, ini Alkitab mencatat. Ya, ini membuktikan bahwa Allah itu mampu menyediakan secara ajaib meskipun dalam keadaan yang sangat tidak mungkin sekalipun. Wow, ini luar biasa. Penyediaan Allah tidak selalu datang berlimpah-limpah. Dalam kasus ini, itu tidak sekaligus datang satu truk. No. Ya, seperti yang pernah kita saksikan, pernah mungkin saya sampaikan atau Bapak Gembala ya. Waktu di panti asuhan di Jawa Timur. Anak-anak sudah makan bubur terus karena sudah habis beras. Datang Pak Haji bawa satu truk beras. Itu beda sama ini. Mujizat juga tapi beda caranya. Jadi penyediaan Allah tidak selalu datang berlimpah-limpah tapi terkadang hanya secukupnya. Mungkin kita berharap sesuatu yang wow. Jadi kita tidak bisa melihat yang kelihatannya kecil-kecil. Justru kalau engkau dapat melihat dari hal-hal atau perkara-perkara yang kecil, itu berarti imanmu, level imanmu sudah lebih naik. Kalau engkau hanya berharap mujizat yang boom, gede banget. Tapi kalau engkau dapat melihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan dari hal-hal yang kecil, levelmu sudah lebih naik. Hal ini mengajar kita untuk apa? Kenapa diberikan secukupnya setiap hari? Supaya apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kadangkala kita kalau dikasih satu bundel gede, mengucap syukurnya cuma hari pertama doang. Waktu kita dapat, betul apa betul? Hari kedua mulai lupa, hari ketiga apalagi 2 tahun. Mau jangankan 2 tahun, baru 1 bulan aja kita udah lupa. Tetapi cara Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan memberikan secukupnya setiap hari, bisa dibayangkan 3,5 tahun. Lama itu, berapa hari ya? 1000 lebih hari, betul ya? Nah, kenapa Tuhan memberikan secukupnya? Tuhan mau mengajar kita untuk selalu bergantung pada Tuhan dan harus penuh dengan syukur setiap hari. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita memeriksa kehidupan kita. Apakah engkau merasa bahwa kebutuhanmu akan Tuhan masih sama ketika engkau tidak punya apa-apa, kamu butuh Tuhan. Dan ketika pada situasi ini engkau sudah punya semuanya, apakah rasa butuh akan Tuhan itu masih sama? Mengerti maksud saya ya? Pada saat kita sedang membutuhkan Tuhan, rasanya tidak mau berhenti berdoa, betul apa betul? Rasanya mau doa terus, karena sangat perlu Tuhan, sangat butuh Tuhan. Apalagi ketika kita merasakan kehadirannya, tidak mau berhenti. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, apakah rasa ingin dekat dengan Tuhan itu masih tetap sama? Atau gimana? Sorry ya Tuhan, maaf Tuhan, gue lagi sibuk Tuhan. Atau ya kalau ingat, bilang kiri kanan dulu ya, bilang kiri kanan, hati-hati ya. Jangan lupa Tuhan ya. Hati-hati ya. Yang terakhir, memberi dengan murah hati karena percaya. Nah, kesediaan seorang janda untuk memberi dalam keadaannya yang miskin, sebagaimana kisah seorang janda tadi. Itu hampir mirip dengan kisah seorang janda di dalam perjanjian baru. Ketika Yesus dan murid-muridnya duduk di depan peti persembahan,
Ada satu oma-oma datang dan membawa persembahan 2 peser, ya. Semua orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan dan Yesus mengamati. Ya. Yesus bilang, mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ya, semua yang ada padanya dia beri. Meskipun itu cuma 2 peser. Saya tidak bilang bahwa begini, ya udah nggak apa-apa kita jadi miskin aja semua. Jadi kita supaya tidak seperti itu ya. Artinya adalah apa? Sikap hati di dalam memberi. Karena sekalipun orang itu memberi banyak, dia masih punya banyak banget. Tapi janda ini itu satu-satunya yang dia punya. The last cent. Nah, yang dia punya sama dengan tadi. Roti terakhir dia beri. Saudara, di saat uang kita masih sedikit rasanya mudah untuk memberi. Coba renung-renung kalimat ini, betul apa salah? Kalau sedikit rasanya ketika uang kita sedikit rasanya mudah untuk memberi. Kalau bisa seisi dompet pun bisa keluar semua. Misalnya aku tinggal punya uang 50.000, ada yang lagi butuh, dah kasih aja semua. Kita ringan melakukan itu. Pernah mengalami? Bagaimana kalau dompet kita semakin tebal? Ini bicara tentang uang. Contoh konkret. Saya ada kesaksian. Ada yang bersaksi. Dulu jajan pun tidak bisa. Ketika diterima bekerja, income-nya 5 juta. Ya. Ceritanya mau belajar memberi. Jadi melatih ketaatan dengan paling tidak dia memberi minimal 10%. Jadi ingat ya, 10% itu melatih ketaatan. Ingat apalagi yang baru mulai kerja nih, jangan sampai lupa. Kalau yang lain pasti sudah bukan lagi 10%, berpuluh-puluh ya. Ceritanya mau melatih untuk memberi ya. Jadi oke, minimal 10%. Ketika gajinya 5 juta, berapa 10%-nya? 500, oh gampang. Masih gampang. Ya. Tuhan terus memberkati hanya dalam 3 tahun gajinya menjadi 2 digit. Mulai lupa berhitung. 10% dari 12 juta berapa ya? Berapa ya? Mulai lupa, mulai pura-pura salah hitung. 1,2, lumayan ya. Mulai gede ya. Cicilan motornya cuma 750. Mulai mikir dia. 1,2, 10%. Cicilan motor 7,5. Lumayan nih bisa buat cicil motor 1 bulan ini. Ya udah bayar cicilan aja 750. Sisanya baru kasih. Come on. Ya. Karena kita sudah berpikir itu sudah kebanyakan. Banyak juga ya. Tanpa disadari. Kamu cuma lihat 10% itu, kau tidak lihat 90 yang kau pegang. Kenapa kita seringkali seperti itu? Banyak orang seperti itu, karena pada dasarnya dia tidak mau berbagi. Pada dasarnya itu. Dia hanya fokus pada 10, yang 90 dia tidak korek, tidak lihat, tidak lirik. Ya. Masalahnya bukan 10, 20, 30, 50 atau 10%. Itu melatih kita untuk taat. Melatih kita supaya apa? Jangan hitung-hitungan sama berkat Tuhan. Itu poinnya. Memang kita tidak menegaskan, ya kita tidak usah ngomong yang lain. Karena apa sebenarnya apa? Kita jangan berhitung sama Tuhan. Karena apa? Engkau sendiri tidak pernah bisa menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Nafasmu, kesehatanmu, perlindungan, pertolongan, jalan keluar, damai sejahtera. Bisa diukur? Tidak bisa. Semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Waktu, pikiran, tenaga, kesempatan, kepercayaan, dan semua itu harus dikelola dengan hikmat Tuhan. Kita jangan selalu melihat dalam soal uang. Kenapa memang seringkali uang yang jadi contoh? Karena itu gampang hitungnya. Ya. Buru-buru kasih waktu buat Tuhan kalau di rumah. Kenapa? Aduh kan kerjaanku banyak. Tidak ada waktu untuk berdoa.
Jangankan berdoa, hari Minggu lebih memilih ke tempat lain daripada di rumah Tuhan. Come on. Orang yang bersaksi ini bilang begini sama saya. Kaget juga ya Bu, sekarang 2 digit. Apalagi ditransfernya waktu liburan, lagi duduk-duduk di rumah, ditransfer. Aku kaget. Saya bilang, oh kamu kaget ya? Jangan kaget, tiap hari Tuhan berkati kamu. Iya sih. Pertanyaan saya, kamu tetap setia enggak? Iya, saya tidak lupa, Ibu selalu bilang. Ya. Kita kenapa seringkali berhitung-berhitung? Sebenarnya enggak niat. Kenapa kita sulit? Karena enggak kepingin. Hati bilang enggak. Tindakan kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Senang memberi, senang berbagi, dan tidak hitung-hitungan. Tindakan kemurahan hati meskipun di tengah kelangkaan atau keterbatasan itu adalah sebuah prinsip rohani. Ya, jadi kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan dan kita menyadari bahwa saya ini ada karena Tuhan dan kita menyadari bahwa apa? Saya ada untuk Tuhan dan semua yang ada padaku adalah milik Tuhan. Kalau begitu, aku harus pegang teguh janji Tuhan. Aku harus melekat dengan Tuhan. Aku tidak boleh takut dan khawatir karena Dia yang memelihara hidupku. Amin. Kita kan seringkali sudah membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Memberi dari sikap percaya, bukan sekedar kelimpahan, akan mendatangkan berkat. Jadi jangan kita berpikir begini, saya mau beri karena saya lagi ada. Saya mau beri karena saya punya banyak. Sebaliknya yang gak punya, saya gak beri karena saya punya dikit. Bukan seperti itu. Memberi dari sikap hati yang percaya, itu yang berkenan kepada Allah. Itulah pemberian yang terbaik. Gak ngelihat jumlahnya berapa. Gak lihat, oh karena dia selalu banyak berarti dia paling diberkati. Ya aku karena cuma dikit banget kayaknya gue paling gak diberkati deh. Tidak seperti itu. Masing-masing kita sudah dipercayakan oleh Tuhan sesuai dengan pandangan Tuhan. Adik-adik pun yang masih kuliah, masih sekolah, yang mulai bekerja, kok harus beriman. Kalau ditanyain, misalnya nih yang masih sekolah, kamu mau jadi orang kaya atau mau jadi orang yang dipercaya Tuhan? Pilih mana? Jenny misalnya, mau jadi orang kaya atau orang dipercaya Tuhan? Agak sulit ya. Orang kaya atau orang dipercaya Tuhan? Gak usah jawab, ragu-ragu, bingung pasti. Ibu bapak ibu pilih yang mana? Pasti pilih orang kaya karena itu cepat, otaknya langsung kaya, banyak duit, rumah banyak, punya segala-galanya. Walaupun engkau mungkin kaya secara materi, tapi engkau tidak dipercaya untuk menikmati berkat itu semua nonsens. Bisa nangkap maksudnya? Pilihlah menjadi kepercayaan Tuhan. Orang yang dipercaya yang dapat mengelola harta Tuhan. Banyak orang punya banyak, tetapi makannya cuma kentang rebus. Tidur tidak nyenyak. Karena apa? Mikirin gimana muterin duitnya ya. Taruh di mana ya? Terus gimana bayar pajaknya? Gimana ya? Mereka apa? Dipenuhi dengan berbagai duka. Banyak orang ya. Kalau engkau ingin kaya, ada firman Tuhannya. Kalau engkau ingin kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Jelas. Karena apa? Kalau engkau tidak dipercaya oleh Tuhan, engkau akan mengalami berbagai duka. Punya banyak sih, tapi gak bisa tidur lelap. Mau? Punya banyak sih, tapi rutin kesehatan harus kontrol terus nih. Karena minum obat terus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita memberi pemberian yang terbaik. Yaitu apa? Memberi dari sikap hati yang percaya. Bukan karena engkau punya banyak. Atau sebaliknya, gak usah memberi karena engkau punya sedikit. No, tidak seperti itu.
Memberi dari sikap hati yang percaya artinya apa? Aku percaya aku punya Tuhan yang hidup. Dia yang mempercayakan aku akan hal ini. Aku akan mengelola dengan penuh tanggung jawab. Semua yang ada pada aku adalah milik Tuhan. Berikan aku hikmat untuk mengelolanya. Supaya aku semakin dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Kembali saya katakan, bukan hanya soal harta keuangan. Tetapi dalam banyak sisi kehidupan, jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Mari kita mengelola setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga apa? Tuhan senang kita bekerja sama dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan dapat diandalkan oleh Tuhan. Amin. Pastikan setiap pemberian kita adalah pemberian yang diberikan dengan hati yang percaya. Bukan karena merasa kewajiban. Bukan karena takut nih aku belum ngasih nih. Aduh pokoknya udah beres nih aku udah ya. No. Bukan seperti itu. Jangan terintimidasi. Berarti sikap hati kita belum benar. Tapi ketika kita memberi berapapun itu. Sikap hati itu penting. Aku memberi karena aku tahu Tuhan mempercayakan ini untuk ini. Amin. Jangan merasa kewajiban. Kalau aku nggak beri, wah bahaya nih. Bisa-bisa itu hukum Taurat. Berilah karena semua yang ada padamu adalah milik Tuhan. Seberapapun engkau memberi, pemberian yang diberikan dengan sukacita, itulah yang berkenan kepada Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan pada pendeta Ari.